Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada sesi 2 mata kuliah manajemen proyek, saya akan menyampaikan materi tentang definisi proyek dan fenomena proyek. Oke. Pertama-tama adalah tentang definisi manajemen proyek, ya. Oke, manajemen proyek adalah suatu sistem dan atau tata laksana untuk menjalankan suatu organisasi. Suatu tugas yang spesifik dibatasi oleh waktu, sasaran, mutu, waktu, dan biaya untuk mencapai penetapan tujuan atau goal setting. Nah, dari definisi manajemen proyek dapat dilihat bahwa apabila suatu sistem dan atau tata laksana tersebut untuk menjalankan organisasi kegiatan rutin, maka itu bukan merupakan manajemen proyek, akan tetapi manajemen kegiatan rutin, misal manajemen perkantoran dan lain-lain. Kemudian definisi proyek. Proyek adalah rangkaian kegiatan yang mempunyai dimensi waktu, dimensi fisik, dan dimensi biaya guna mewujudkan gagasan serta mendapatkan tujuan tertentu. Sebagai satu proyek adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka menyelesaikan suatu tugas spesifik. Suatu usaha yang kompleks merupakan kesatuan dari tugas-tugas yang berhubungan dengan sasaran, jadwal, dan anggaran yang telah dirumuskan, bukan merupakan kegiatan yang bersifat rutin. Oleh karena itu, definisi proyek adalah suatu proses untuk menghasilkan produk, punya siklus hidup, jelas titik awal dan titik akhirnya. Itulah definisi proyek. Definisi proyek itu adalah suatu proses untuk menghasilkan produk, punya siklus hidup, melibatkan sumber daya, jelas titik awal dan titik akhir. Nah, sedangkan pengertian konstruksi, ya, konstruksi itu ini terdiri dari beberapa pendapat, gitu ya. Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau sipil. Sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas, konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, konstruksi struktur bangunan adalah bentuk atau bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. Atau contoh lain, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi kapal, dan lain sebagainya. Nah, banyak pendapat lain tentang konstruksi. Definisi konstruksi adalah susunan atau model atau tata letak suatu bangunan, jembatan, atau rumah, dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konstruksi adalah susunan item-item struktur yang diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sesuatu. Nah, sesuatu itu pada akhirnya bisa saja bangunan gedung, bisa juga bangunan sipil. Oke, saya contohkan gambar. Ya, ini untuk menyamakan persepsi. Apa yang dimaksud proyek, apa yang dimaksud yang termasuk bukan kategori proyek atau kegiatan rutin. Contoh ini ada gambar industri, ini ada gambar pertambangan, ini ada gambar jalan, ini ada gambar bangunan, ini ada gambar bengkel. Apakah ini semua proyek? Nah, definisi proyek itu tadi menghasilkan produk, melibatkan sumber daya, jelas titik awal dan titik akhirnya. Maksudnya jelas titik awal itu kapan mulainya dan kapan selesainya. Jika hal tersebut
menghasilkan produk, jelas mulainya harus kapan dan jelas harus selesainya kapan, maka itu adalah proyek. Nah, maka dari gambar ini silahkan simpulkan sendiri mana yang kategori proyek, mana yang bukan. Contoh ini industri tekstil misalkan. Kapan mulainya, kapan berakhirnya. Nah, saya rasa ini sebelum bangkrut nggak akan berakhir. Terus saja seperti itu. Atau juga bengkel gitu ya. Terus saja seperti itu. Artinya berarti itu bukan kategori proyek. Oke. Ini masih definisi proyek. Kemudian ada 7 ciri umum proyek. Nah, 7 ciri umum proyek itu pertama ada kejelasan tujuan, saran, harapan-harapan, dan strategi sehingga dapat dipakai sebagai kesepakatan tim. Kejelasan rencana kerja, jadwal dan anggaran biaya. Kemudian yang ketiga cirinya adalah kejelasan peran dan tanggung jawab semua pihak dan personil yang terlibat. Yang keempat, kejelasan mekanisme monitoring, koordinasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas. Kelima, kejelasan mekanisme sistem evaluasi kerja yang dapat digunakan sebagai feedback bagi manajemen. Keenam, sistem kerja yang bersifat dinamis, tidak terikat pada kerangka organisasi rutin. Kemudian ketujuh adalah kejelasan pemahaman mengenai tata cara dan dasar-dasar peraturan birokrasi dan pengetahuan tentang cara-cara pengatasan kendala birokrasi. Oke, ini tentang kegiatan rutin dan proyek. Kegiatan rutin dan proyek. Nah, ini perbedaannya. Pekerjaan rutin dilaksanakan oleh orang, dibatasi oleh sumber daya yang terbatas, direncanakan, dilaksanakan, dan dikontrol. Nah, itu proyek ya. Proyek itu dilaksanakan oleh orang, dibatasi oleh sumber daya yang terbatas, direncanakan, dilaksanakan, dan dikontrol. Atau planning, executing, kemudian controlling. Gitu ya. Tapi proyek mempunyai batas waktu pelaksanaan, menghasilkan produk atau jasa yang unik. Itu ciri-ciri proyek. Nah, ini bisa disimpulkan sendiri apakah ini proyek atau bukan. Nah, ini proyek atau bukan, silakan simpulkan sendiri dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan tentang definisi proyek. Kemudian lingkup proyek itu unik, bukan kegiatan rutin atau merupakan proses perulangan. Tidak ada proyek yang sama melainkan identik. Proyek itu sasaran dan tujuannya jelas, batasan waktu ditentukan awal dan akhir kegiatan, rancangan biaya, adanya alokasi biaya dalam menghasilkan tujuan serta persyaratan yang diminta customer. Batasan sumber daya, uang, tenaga kerja, alat, material, dan metode. Proyek berbeda dengan operasional bisnis yang lain. Oke, contoh proyek ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian trennya. Nah, tren tentang proyek. Pasar global yang makin kompleks, kemajuan dalam informasi teknologi, kemajuan dalam konstruksi material, peraturan dan pemilik yang lebih ketat, jenis-jenis kontrak yang baru, mekanisasi dari aktivitas, offset fabrication, research, sumber daya yang terbatas, cycle time yang lebih pendek, kondisi yang tidak dapat diramalkan, dan risiko yang tinggi. Ya, ini definisi konstruksi. Nah, kemudian kegagalan proyek. Meskipun sudah mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas, namun tanpa metode ataupun kerangka kerja yang jelas, maka kemungkinan kegagalan proyek akan menjadi sangat besar. Nah, ini sebagai contoh gambarannya, gitu ya. Gambaran dari kegagalan proyek. Oke, kemudian topik yang kedua adalah tentang fenomena proyek. Nah, proyek itu terkait waktu
itu proyek terkait biaya, proyek terkait kualitas, kinerja, dan proyek terkait keselamatan. Kemudian ketika keputusan untuk melaksanakan suatu proyek dibuat, seringkali ada beberapa definisi tentang apa yang akan dibangun, dan seringkali tidak akurat dalam mengestimasi biaya. Nah, ini fenomenanya ya. Kemudian fenomena lainnya adalah biaya overhead merupakan komponen anggaran biaya yang signifikan bagi kontraktor dalam proyek konstruksi. Kemudian yang lainnya, ketidakpastian yang tinggi dalam estimasi biaya, modal awal, serta pendanaan besar, dan peningkatan biaya selama konstruksi membuat investor tidak tertarik untuk berinvestasi. Fenomena lainnya, kecelakaan kerja terjadi pada tingkat yang lebih tinggi di industri konstruksi dibandingkan dengan sektor lain. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jamil Aceh dan kawan-kawan tahun 2018. Kemudian keselamatan di industri konstruksi serta di sektor infrastruktur selalu menjadi masalah utama. 1 dari 6 kecelakaan fatal di tempat kerja terjadi di lokasi konstruksi. Nah, ini juga penelitian tahun 2018. Sumber daya merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan proyek karena untuk mencapai triple constraint, biaya, mutu, dan waktu tergantung pada kebutuhan jumlah tenaga kerja, material sebelum proyek dilaksanakan. Ini dari beberapa penelitian yang dilakukan di 2012 atau 2017. Kemudian bahan konstruksi yang tidak tersedia untuk pemasangan menyebabkan keterlambatan dalam proyek konstruksi dan menimbulkan risiko terhadap keterlambatan proyek secara keseluruhan. Ini juga penelitian tahun 2017. Ini adalah contoh gambaran fenomena-fenomena proyek. Oleh karena banyak fenomena proyek yang dapat menyebabkan kerugian, faktor yang menimbulkan kerugiannya banyak dari fenomena, maka proyek harus ada manajemen ya untuk mengantisipasi segala hal yang terjadi, mengantisipasi segala permasalahan yang terjadi, baik permasalahan itu kerugian secara materi maupun adanya kecelakaan konstruksi maupun adanya limbah akibat konstruksi atau pencemaran lingkungan akibat adanya konstruksi. Oleh karena itu penting perlunya ada manajemen. Nah, ini masih fenomena proyek konstruksi. Pembangunan tertunda bahkan macet, membanggakan biaya, kualitas konstruksi buruk, tingkat kecelakaan tinggi, risiko tinggi, terjadi sengketa, dampak buruk terhadap lingkungan, dampak kemacetan lalu lintas. Ini adalah fenomena-fenomena proyek yang sering kali terjadi. Oleh karena itu penting kita menguasai manajemen proyek. Ya, karena ternyata fenomenanya sering terjadi hal-hal seperti ini. Tuh, ya. Kemudian ini manajemen proyek. Apa fungsi dari manajemen proyek gitu ya? Pada intinya, manajemen proyek adalah suatu sistem yang terdiri atas 3 fungsi pokok kegiatan yang saling terkait, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, juga fungsi pengendalian atau planning, actuating, dan controlling. Yang di dalamnya masing-masing dalam planning tentu perlu ada coordinating, perlu ada staffing, perlu ada supervising, baik dalam fungsi planning maupun actuating maupun controlling, semua itu membutuhkan staffing, coordinating, supervising, dan lain sebagainya. Nah, ini secara garis besar siklus manajemen. Ada planning, ada actuating, ada controlling. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah goal setting. Goal setting itu apa? Ya berarti tergantung dari
proyek itu, perencanaan proyek itu, tujuan dari adanya proyek itu apa? Itu yang dimaksud dengan goal setting. Ya. Nah, proyek yang handal itu harus memenuhi 8P gitu. Kalau dulu itu proyek yang handal hanya BMW. BMW itu singkatan dari proyek itu harus tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu. Singkat jadi BMW. Sekarang menjadi 8P. Biaya, tepat mutu, tepat waktu, tepat aturan, tepat keamanan, tepat lingkungan, tepat manfaat, serta tepat fungsi. Nah, itulah fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen dalam manajemen proyek apapun ya, proyek apapun termasuk juga proyek konstruksi. Nah, jadi proyek yang handal tadi itu harus memenuhi unsur 8P ya. Oke. 3 fungsi pokok manajemen yaitu planning, actuating, controlling. Nah, di dalam planning berarti perlu ada planning, assembling, research, coordinating, budgeting itu dalam planning. Kemudian dalam actuating atau implementation perlu ada organization, actuating, staffing, coordinating. Kemudian pada fungsi controlling, manajemen dalam fungsi controlling tentu harus ada controlling itu sendiri, directing, supervising, coordinating, serta reporting. Nah ini, jadi secara garis besar 3, tetapi di dalam 3 tersebut, dalamnya masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, mengapa harus menguasai manajemen? Nah ini, kegagalan proyek konstruksi itu sering terjadi karena kurangnya penguasaan manajemen. Ya, kurangnya penguasaan manajemen sangat mempengaruhi terhadap proyek konstruksi. Apa? Karena keberhasilan proyek konstruksi itu akan tergantung dari kemampuan keteknikan, alat dan teknologi, serta kemampuan manajemen. 3 komponen besar inilah ya yang menjadi faktor penentu terhadap keberhasilan proyek konstruksi. Namun pada umumnya kurangnya penguasaan manajemen itu sangat berpengaruh terhadap kegagalan proyek konstruksi. Ya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa harus menguasai manajemen? Gitu ya, karena dalam proyek konstruksi melibatkan banyak organisasi, membutuhkan banyak SDM, tingginya kompleksitas serta waktu yang ketat. Oleh karena itu, maka perlu menguasai manajemen. Oke, saya rasa dalam video singkat pemaparan ini saya cukupkan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi-sesi materi berikutnya dan saya akan mengunggah video-video selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.